Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari silakan masuk, mari Mbak Tabita. Mau duduk di mana? Sini aja. Oke, baik, silakan duduk. Oke, Ibu duduk di sini ya. Di sini aja. Oh, mau di situ Ya, ya? Bu. Serius Sini ini? aja. Beneran. Oke, Ibu di sini ya. Ya, Bu. Ya, gimana nih kabarnya? Puji Tuhan sehat, Ibu. Oke, sehat ya ini Ya, ya. sehat, Ibu. Apalagi cuacanya kayak gini harus sehat ya Mbak Tabita. Sehat, harus sehat. Iya. Oke, dari mana nih tadi? Tadi habis kelas, Ibu. Oh, habis kelas. Kelas Ya. apa kalau boleh tahu? Kelas mikro konseling. Oke, kelas micro konseling ya. Iya. Wah, ngapain aja tuh sama di kelas Mbak Tabita? Tadi praktik sih, Bu. Praktik konseling. Praktek konseling. Iya. Maju nggak nih Mbak Tabitanya tadi? Enggak berani, belum paham, Bu, sama materinya. Oke, belum paham. Belum paham. Itu nggak materi kemarin emang? Bukan, ini materi yang baru lagi, Bu. Oh, materi baru Iya. lagi. Beda berarti ya? Beda. Oke. Baru berapa hari nih? Baru pertemuan yang kedua, Bu, untuk materi yang baru ini. Oke. Wah, berarti next berarti maju ini ya? Kalau bisa tidak. Kok bisa? Tidak, itu kenapa? Nggak siap. Oke, masih belum siap. Masih belum siap. Siapnya kapan berarti? Kapan? Enggak ya, Bu. Perlu banyak belajar lagi, Bu. Oh iya. Iya. Wah, berarti harus sering-sering mencoba Latihan, ini ya, ya. latihan. Latihan benar. Apalagi harus mengolah katanya tuh lebih banyak Lebih ya. banyak ya, Bu. Benar. Oke nih, Mbak Tabita, sebelum kita ngobrol lebih asik lagi, lebih jauh lagi nih. Nah, Ibu di sini ada waktu hanya 15-20 menit. Apakah Mbak Tabita bersedia nih? Bersedia, Ibu. Oke, bersedia Ya. ya. Oke, nah di sini pasti Mbak Tabita nih nggak hanya bermain-main aja datang ke sini ya. Benar. Pasti ada hal yang dibayar kepada Ibu. Ya. Nah, di sini Ibu hanya sebagai fasilitator Mbak Tabita selama melakukan proses konseling. Selebihnya keputusan dan solusi saya kembalikan lagi kepada Mbak Tabita. Apakah Mbak Tabita bersedia? Bersedia, Ibu. Oke, bersedia ya. Ya. Oke, duduknya sudah nyaman Mbak Tabita? Udah, Ibu. Atau pindah ke sini? Udah, di sini aja. Oke, baik. Apa nih yang ingin dibagikan kepada Ibu? Oke, jadi selama semester 5 ini ya, Bu, aku merasa ya jam belajarku tuh menurun. Jadi kayak ya yang harusnya aku ada waktu jam belajarku. Kan di asrama juga kan ada disediain waktu untuk belajar, itu wajib. Itu sama jam 6, 7, 8, 9. Nah, itu 4 jam itu memang wajib kami semua anak asrama itu belajar. Tapi di semester 5 ini aku aku ya nggak pakai semua jam pelajaran ini. Ya aku dipakainya untuk tidur, untuk main HP, scroll TikTok, scroll Instagram, gitu Bu. Jadi ya aku merasa jam belajarku tuh turun banget. Jadi pakai untuk hal-hal yang ya untuk main HP itu, Bu. Gitu. Oke, sejak kapan itu Mbak Tabita kalau boleh tahu? Aku rasa udah dari awal semester 5 sih, Bu. Mau mendekati UTS. Awal semester 5, mendekati UTS. Iya. Berarti bisa dibilang berapa bulan ke belakang ya? Iya. Itu selama beberapa bulan ke belakang nih, apakah cuma scroll sosmed aja Mbak Tabita atau ada hal lain mungkin? Ya balas chat, ya lebih banyak fokus ke HP lah, Bu. Jadi tugas itu ya aku nyampingin dulu, kayak ya aku sampingkan gitu loh, Bu. Oke Mbak Tabita, ini berarti selama belakangan kemarin sering balas chat, sering Iya, sosial media Iya, gitu ya? main HP lah, Bu. Oke, itu sampai sekarang Mbak Tabita? Ya sampai sekarang. Atau ada kegiatan lain? Kegiatan lain ya mungkin tidur sih, Bu. Lebih banyak tidur sama main HP. Oke. Nah itu, tapi waktu semester ke belakangnya itu gimana Mbak Tabita proses belajarnya? Aku pakai semua, Bu, jam pelajarnya ini. Ya, mungkin karena ada temannya, Bu. Aku melengkapi juga, aku kan satu angkatan kan, Bu. Ada berapa orang? 8 orang. Nah biasanya itu kami pas jam wajib belajar itu kami sama-sama belajar.
Tapi sekarang kan semester 5, teman-temanku ini pada magang semua, jadi aku nggak ada teman belajar. Ya mungkin itu juga salah satu faktor aku malas belajar, jadi gitu Bu. Oke, oh berarti kemarin-kemarin ada teman buat belajar bareng gitu ya? Sekarang Udah nggak ada temennya, nggak magang ada. semua? Ya magang semua Ibu. Oh gitu lah, mata bitanya nggak magang atau beda prodi ini? Beda prodi, beda univ juga Bu. Oh gitu, Ya. pantesan kok teman-temannya magang Mbak Tabita enggak. Jadi proses belajarnya Mbak Tabita menurun. Ya menurut banget. Oke, berarti Mbak Tabita di sini bisa dibilang dulu waktu belajar ikut teman ya? Ya, ya bisa dibilang ikut teman juga sih Bu, ya benar. Iya benar ya, itu ya. ya. Oke. Baik, nah itu waktu ikut teman itu emang bener-bener belajar apa enggak nih Mbak Tabita? Belajar Bu, jadi ya 4 jam itu benar-benar yang ya harus fokus sama belajar, kayak apa ya Bu, kayak di akhir nanti tuh ada diminta apa yang kalian pelajari, apa sama 4 jam itu apa yang kalian dapat, apa yang kalian pelajari, nanti kita kasih ke mentor, ke ada itu mentor yang ada apa ya, menjaga dia selama jadi gitu Bu. Oke, berarti di situ dipantau ya proses Ya belajarnya Mbak dipantau, Tabita? ada CCTV. Oh gitu. 2 sisi Bu. Berarti selama proses belajar kita lihat evaluasinya, bagaimananya itu kita laporkan. Iya laporin. Oh gitu. Oke. Nah, kalau Mbak Tabita di sini kan udah jarang belajar nih. Itu gimana? Nah, karena kan semester 5 kan Bu, banyak yang magang, jadi di angkatanku 23 itu dimaklumi, bukan dimaklumi sih, lebih ke ya bebas kalian bagaimana. Tapi angkatan bawah itu masih dijaga. Nah, habis semester 5 itu udah kayak ya kan lepas tangan gitu Bu. Oh gitu, berarti dibiarin. Kayak ya udah terserah kamu gitu. Bukan dibiarin sih Bu, lebih ke ya itulah kayak sesuai kalian masing-masing gitu loh. Tapi masih tetap dipantau. Biasanya aku biasanya di chat 1 minggu sekali. Bagaimana kamu penghidupanmu, apa perkuliahanmu, bagaimana di chat. Ya, gitu. Nah, kata Mbak Tabita tadi kan dipantau ya, dilaporkan selama proses belajarnya. Nah ini bagaimana waktu Mbak Tabita nggak melakukan proses belajar ini tadi? Ya kan aku kan melaporkan tuh satu minggu sekali itu di chat kan. Ya aku biasanya ya ya kayak manipulasi dikit lah Bu, kayak ya aman Kak, aman, ini aman C, ini begini. Oh gitu, berarti di sini Mbak Tabita waktu ditanya dikoordinasikan pasti bilang ya aman gitu terus. Oke, berarti seperti itu ya, berarti selalu bilang kayak aman padahal Mbak Tabitanya tidak melakukannya. Tidak melakukannya. Oke. Nah, dari permasalahan dan setelah Ibu mendengar cerita Mbak Tabita, apa masalah utama atau bisa dibilang yang ingin Mbak Tabita selesaikan terlebih dahulu? Mungkin aku pingin ya jam belajarku itu ya aku ada minat lagi untuk belajar tanpa ada teman-teman, atau tanpa ada atau nggak adanya aku maunya minatku itu ada minat belajar gitu. Oke, berarti Mbak Tabita ingin motivasi belajarnya ini kembali lagi meskipun tidak ada teman dan ada teman. Ya gitu. Oke, baik. Nah, setelah dari cerita Mbak Tabita tadi, Mbak Tabita di sini berarti ingin mengembalikan rasa motivasi belajar Mbak Tabita lebih meningkat lagi meskipun tidak ada teman dan ada teman ya, karena dulu itu waktu proses belajar Mbak Tabita itu mungkin dibilang sering aktif dan bisa dibilang cukup melakukannya setiap hari karena ada teman Mbak Tabita. Ada temannya. Nah, setelah Mbak Tabita ditinggal temannya ini magang semuanya, sehingga motivasi belajar Mbak Tabita ini menurun. Iya benar. Oke, benar seperti itu ya. Benar. Oke, baik. Nah, dari apa yang Mbak Tabita rasakan ini? Apa yang Mbak Tabita inginkan selanjutnya? Kan tadi pengen minat belajar kembali ya Bu. Terus aku pengen memulihkan jam belajarku itu Bu. Ya
kalau ya sekarang kalau nggak bisa 4 jam ya minimal 1 jam ambil kesempatan untuk belajar gitu Bu. Oke, berarti keinginan Mbak Tabita yang paling ingin diselesaikan di sini Ya motivasi belajar. motivasi belajar Mm. agar meskipun 1 jam 2 jam itu ingin Mbak Tabita lakukan dengan belajar Iya. semaksimal mungkin. Semaksimal mungkin. Oke. Nah, di sini dari apa keinginan Mbak Tabita tadi ya, apa persepsi yang ada pada diri Mbak Tabita? Aku pinginnya ya aku bisa menggunakan waktu ya belajar itu yang 4 jam itu ya aku bisa pakai lagi ya, meskipun hanya 1 jam 2 jam ya yang penting aku pingin pakai lagi jam belajar itu. Oke, baik. Berarti Mbak Tabita ingin memakai jam belajar itu seperti sebelumnya. Ya. Oke. Nah, dari apa persepsi Mbak Tabita ini tadi nih ya, apa yang sudah Mbak Tabita lakukan atau Mbak Tabita usahakan? Mungkin aku mungkin aku mau bikin alarm Bu, jam pengingat di HP. Mungkin jam 6 ya harus belajar gitu, atau enggak bikin note, atau enggak yang lebih mempannya lagi mungkin nyuruh kakak di asrama atau teman-temannya ada di situ untuk ngingetin kalau jam begini aku harus belajar gitu. Oke, baik. Berarti mungkin dari diri Mbak Tabita memberi notchment gitu ya, kayak pengingat. Ya Bu. Oke, baik. Nah, apakah bagaimana dengan cara ini tuh bisa nih terlaksana apa dengan keinginan Mbak Tabita? Bisa. Bisa. Ya. Oke. Berapa lama Mbak Tabita melakukan ini? Setiap hari. Setiap hari Setiap ya? hari ya. Oke, baik. Setiap hari Mbak Tabita melakukan alarm dan atau pengingat di handphone maupun di kakak di asrama Iya. Mbak Tabita. Oke, baik. Nah, di sini nih dari apa yang Mbak Tabita sudah bicarakan atau ceritakan kepada Ibu, di sini Ibu izin kalau apakah yang Ibu katakan nanti sesuai apa tidak dengan apa yang Mbak Tabita ucapkan. Nah, berarti di sini tuh Mbak Tabita ingin mengembalikan motivasi belajar Mbak Tabita setelah apa yang sudah hilang di semester kemarin atau di semester ini tadi ya katanya, Iya. apalagi masuki semester 5. Nah, lalu Mbak Tabita ingin dengan cara memulai dari awal semester 1 jam 2 jam atau tidak apa-apa itu ya, setidaknya tuh bisa mencoba mengembalikan lagi proses belajarnya. Nah, lalu Mbak Tabita dengan cara memberi alarm di handphone atau memberi kayak ke kakak asrama ini mengingatkan agar kayak ini ayo waktunya belajar ini kayak gitu. Oke, sesuai kayak apa yang Mbak Tabita ucapkan Sesuai. ya? Oke, baik. Dari apa yang Mbak Tabita inginkan tadi dan dengan perilaku Mbak Tabita tadi yang Mbak Tabita sudah ucapkan kepada Ibu, nah training apa nih yang Mbak Tabita miliki untuk kedepannya? Mungkin kalau misalnya rencana yang awal nggak berhasil lah Bu ya, aku bakal bikin jadwal Bu. Jadi kan aku tadi mengatakan bahwa waktu yang akan kulakukan ini setiap hari. Mungkin untuk rencana yang kedua ini mungkin aku seminggu itu bisa mungkin 4 kali atau 3 kali gitu belajar yang benar-benar belajar banget. Nah, gitu. Oke, Mbak Tabita di sini bilang kan kalau membuat planning jadwal belajar. Nah, jadwal belajar yang seperti apa tuh Mbak Tabita kalau boleh tahu? Mungkin kan seminggu kan Bu ada 7 hari mungkin. Aku bilang tadi 4 sampai 3 kali ya, mungkin hari Selasa, Kamis, Jumat, mungkin itu khusus untuk aku belajar
ngambil berapa jam. Terus ya mungkin belajarnya itu ya aku ngulangi apa ya, materi yang udah aku pelajari pas perkuliahan. Jadi misalnya pagi hari aku belajar itu kuliah, nah sorenya itu pakai untuk belajar lagi gitu Bu. Oke, Mbak Tabita di sini bilang kan belajar kepake belajar lebih maksimal atau semuanya buat belajar. Itu belajar yang bagaimana? Dalam proses belajar itu tadi. Nah, seperti yang aku bilang tadi Bu, jadi misalnya pagi hari udah selesai apa ya, mata kuliah. Nah, sorenya itu aku pakai untuk ngulangi lagi apa materi yang pagi hari habis didapat dari dosen. Terus aku ngulangi lagi, terus cari referensi dari Google gitu Bu. Nah, setelah Mbak Tabita membaca ulang materi dan mencari referensi di Google, apalagi yang Mbak Tabita lakukan selama belajar? Atau hanya itu aja? Aku tipe yang gak bisa yang cuma baca gitu loh Bu. Jadi aku harus juga nyatet apa-apa yang udah aku dapat gitu Bu. Jadi sambil nyatet. Catatan itu Mbak Tabita kemanain? Ngapain tuh dari catatan itu? Nah, pelajari lagi Bu. Pelajarin Iya, lagi. benar. Oke, baik. Berarti di sini tidak dipantau lagi sama si pemantau pelajaran Mbak Tabita? Harusnya dipantau Bu. Oke, berarti Mbak Tabita bisa melakukan proses belajar itu bisa disetorkan Ya, bisa disetorkan. Oke, Ya. mungkin lebih efektif kalau disetorkan atau enggak Mbak Tabita? Disetorkan. Disetorkan. Ya. Biar apa Mbak Tabita? Ya, supaya ya aku juga ada rasa tanggung jawab gitu kan, ada peraturan asrama yang harus ku kerjain, ada peraturan beasiswaku yang harus aku kerjain gitu. Oke, baik. Oke. Nah, di sini planning Mbak Tabita sudah cukup bagus ya, apalagi seimbang dengan apa yang Mbak Tabita inginkan. Nah, kira-kira mulai dari kapan Mbak Tabita ingin menjalankan planningnya? Hari ini Bu. Hari ini. Hari ini. Serius hari ini? Serius. Oke, hari ini ya. Nah, apakah Mbak Tabita bisa memastikan kalau apa yang planning Mbak Tabita buat itu bisa berjalan dengan efektif atau bisa dibilang terlaksana? Mungkin aku bisa bikin laporan gitu Bu, laporan kecil. Mungkin aku taruh di note di HP atau tuh langsung tulis apakah hari ini terlaksana, aku bisa centang. Kalau enggak ya udah enggak centang gitu ya Bu. Oke, baik, boleh. Nah, dari apa yang misalnya nggak Mbak Tabita lakukan, dapat apa nih? Bisa Mbak Tabita nggak lakukan nih, Oke. dapat Kayak punishment gitu iya ya Bu. benar. Mungkin aku biasanya kan main HP terus kan Bu. Mungkin aku bakal ya kasih punishment ke diriku, mungkin 1 jam atau 2 jam itu HP ku biarin dulu, terus ya 2 jam itu aku pakai untuk kegiatan yang lain gitu Bu. Oke. Baik. Oke, bagus. Oke, itu cukup bagus ya Mbak Tabita ya, apalagi untuk planning ke depannya. Dan Ibu rasa itu bisa Mbak Tabita lakukan selama 2 minggu ke depan. Nah, setelah itu Mbak Tabita bisa laporkan lagi kepada Ibu, kita bisa jumpa lagi di evaluasi selanjutnya. Kita bisa lihat bagaimana perkembangan Mbak Tabita tadi dengan data yang Mbak Tabita buat, katanya yang Mbak Tabita centang ya tadi ya. Nah, kita bisa lihat dari evaluasi di situ ya nanti ya. Nah, Mbak Tabita ingin ketemu di hari apa? Hari Selasa bisa. Selasa ya. Oke, boleh di jam berapa itu? Jam 10. Jam 10. Ya. Oke, baik, boleh. Kalau Mbak Tabita misal ada mundur atau maju, bisa konfirmasi kepada Ibu aja ya. Oke. Gimana nih perasaannya Mbak Tabita? Sudah lebih lega Ibu. Lebih lega Ya. ya. Oke.
Gimana, ada yang mau dibagikan lagi mungkin? Cukup Ibu. Oke, Ya, cukup ya. ya. Oke. Wah, saya sangat senang sekali dengan apresiasi Mbak Tabita sudah meluangkan waktu datang menemui Ibu, sudah mau berbagi cerita kepada Ibu. Saya sangat terima kasih kepada Mbak Tabita. Ya, saya juga terima kasih Bu sudah mau mendengarkan, mau membantu sama-sama mencari solusi. Terima kasih banyak Ibu. Iya, terima kasih kembali Mbak Saya balik, Tabita. Ibu. Boleh. Kita bertemu Iya, selanjutnya Bu. Mbak Tabita. Terima Mari. kasih, Bu. Mari Mbak Tabita.